Gas air mata seringkali dipakai untuk membubarkan aksi massa, dan ketika gas ini ditembakkan, orang-orang pun pasti langsung pada berlarian berhamburan menjauhi gas ini. Karena memang efeknya sendiri dari gas air mata ini, mata langsung panas, langsung berair, nafas pun sakit, dan lain sebagainya. Lalu pertanyaannya dari sini, zat apa yang sebenarnya ada di dalam gas air mata ini? Dan bagaimana bisa gas ini mengakibatkan reaksi sakit pada tubuh manusia? Gas air mata pertama kali digunakan dalam bentuk etil bromoasetat oleh tentara Perancis pada tahun 1914 di masa awal Perang Dunia Pertama. Jadi tentara Perancis menggunakan gas air mata ini, mereka menembakkan granat gas air mata ke parit tentara Jerman, dan langsung saja tentara Jerman langsung pada berhamburan keluar parit dan jadi sasaran serangan. Saat itu, pengembangan senjata kimia memang sedang marak dilakukan. Di antaranya ada gas klorin, ada juga gas fosgen. Ini bisa kalian tonton di video cerita tentang Fritz Haber biar lebih jelas. Termasuk juga senjata yang dikembangkan adalah senyawa yang menjadi cikal bakal dari gas air mata modern. Berbeda dengan senjata kimia mematikan seperti gas klorin atau gas fosgen, senyawa gas air mata ini termasuknya adalah senyawa iritan yang sesuai namanya tujuannya adalah untuk menghasilkan iritasi. Dia dirancang untuk bisa melumpuhkan musuh sementara tanpa langsung membunuh. Yang efeknya ini bisa berupa perih pada mata, batuk, kesulitan bernafas, yang ini membuat pasukan lawan langsung kocar-kacir lah intinya. Tapi nggak cuma itu, pada konsentrasi tinggi atau penggunaan yang tidak tepat, resiko dari gas air mata ini juga bisa fatal. Makanya, setelah Perang Dunia Pertama, penggunaan gas air mata di medan perang ini dilarang melalui Protokol Jenewa tahun 1925. Larangan ini kemudian dipertegas lagi oleh Chemical Weapon Convention tahun 1933 yang melarang penggunaannya dalam peperangan. Larangan ini didasarkan pada kesadaran bahwa sekalipun ini dimaksudkan hanya untuk melumpuhkan sementara, tapi gas air mata tetap memiliki potensi mematikan dan dapat menimbulkan kerugian besar bagi kesehatan manusia kalau dosisnya sangat besar dan tidak terkontrol. Tapi meskipun penggunaan gas air mata ini dilarang pada peperangan, tapi kedua perjanjian internasional tadi tetap memperbolehkan penggunaan gas air mata untuk penegakan hukum. Akibatnya, gas air mata ini jadi semacam perlengkapan standar dalam operasi pengendalian massa di banyak negara, termasuk di Indonesia. Penggunaan gas air mata untuk pengendalian massa ini sudah dilakukan sejak tahun 1920-an oleh kepolisian di Amerika. Argumennya adalah penggunaan gas air mata untuk pengendalian massa ini dilakukan dengan dosis terbatas dan lingkungan yang terkontrol, sehingga dampak buruknya juga bisa terkontrol. Dan kemudian pihak kepolisian utamanya juga melihat bahwa penggunaan gas air mata ini ternyata memang efektif untuk memecah massa. Itu untuk sejarah singkatnya. Kemudian pertanyaannya, apa sebenarnya gas air mata itu? Gas air mata adalah sebuah senyawa kimia yang dirancang untuk memicu reaksi iritasi secara cepat pada mata, hidung, kulit, dan saluran pernafasan. Efeknya sendiri meliputi rasa perih, mata berair, bersin, batuk, dan sesak nafas. Nah, meskipun disebutnya sebagai gas air mata, tapi sebenarnya zat ini sebenarnya bukan berbentuk gas. Bentuk sebenarnya adalah berupa cairan dan padatan-padatan kecil yang kemudian diuapkan dan disebarkan sehingga mudah terhirup atau menempel pada jaringan sensitif pada tubuh. Ini adalah beberapa senyawa yang biasa digunakan dalam gas air mata. Yang paling sering dipakai pada gas air mata sekarang ini adalah senyawa CS atau klorobenziliden yang namanya susah ini. Adapun kalau kita perhatikan ke senyawa yang lain, OSI, oleoresin capsaicum, senyawa ini dia mengandung capsaicin. Capsaicin adalah komponen aktif pada cabai yang dialah yang berperan ngasih rasa pedas. Jadi kebayangkan gimana efek dari gas air mata ini. Senyawa-senyawa lain yang ada di sini pun juga punya sifat serupa, di mana mereka bekerja dengan cara merangsang reseptor saraf TRPA1 atau TRPV1 yang mendeteksi panas dan rasa nyeri. Inilah sebabnya ketika terkena gas air mata, sensasi yang dirasakan ini seperti kena cabai, tapi bahkan jauh lebih sakit lagi. Karena efeknya ini bisa memicu sensasi terbakar di mata, hidung, kulit, dan bahkan paru-paru juga. Dalam penggunaannya di lapangan, senyawa gas air mata tadi biasanya dikemas dalam sebuah tabung logam atau semacam granat yang bisa ditembakkan.
Bentuknya seperti ini, di dalamnya yang pasti ada senyawa-senyawa gas air matanya, kemudian ada juga bahan bakar dan oksidator. Ketika diaktifkan, bahan bakar dan oksidatornya menghasilkan panas tinggi yang membuat bahan aktif gas air matanya terlepas bersama asap yang dihasilkan. Asapnya ini kemudian akan menyebar di udara, ke bawah angin, dan masuk ke mata, hidung, mulut, atau menempel di kulit orang yang terpapar. Tadi udah disampaikan kalau senyawa-senyawa gas air mata ini bekerja dengan cara merangsang reseptor saraf yang mendeteksi panas dan rasa nyeri. Adapun kalau kita lihat lebih dalam lagi, ini terjadi karena senyawa gas air matanya sendiri bersifat elektrofil, yaitu senyawa ini cenderung bereaksi dengan molekul yang kaya elektron seperti protein atau membran sel. Karena jaringan mata, hidung, dan saluran pernafasan mengandung banyak air dan protein, senyawa ini kemudian mudah larut dan bereaksi di sana, sehingga memicu iritasi kuat di sana. Efek sakit dari gas air mata sendiri umumnya mereda dalam waktu 15-60 menit setelah orangnya menjauh dari sumber gas air matanya, karena gas air mata sendiri ini sangat mudah menyebar dan tubuh pun bisa bereaksi untuk menghilangkan partikel-partikelnya. Tapi kalau paparannya ini terjadi dalam waktu yang lama, maka gas air mata ini dampaknya bisa fatal. Gas air mata bisa memperburuk penyakit pernafasan kronis, kemudian merusak mata, bahkan sampai mengakibatkan gagal nafas. Makanya kalau kena gas air mata, maka langkah terbaiknya yang perlu dilakukan adalah segera menjauh dari lokasi gas air mata dan bergerak berlawanan arah angin agar tidak terkena paparan gasnya. Biasanya banyak demonstran yang siap-siap bawa pasta gigi untuk mengurangi efek dari gas air mata ini. Nah, tapi sebenarnya pasta gigi ini nggak efektif ya. Nggak ada senyawa di dalam pasta gigi yang bisa menangkal gasnya. Hanya saja memang pasta gigi ini ketika ditaruh di bawah mata misalnya, dia ngasih efek dingin sehingga efek panas dari gas air mata ini bisa berkurang. Adapun kalau mau benar-benar aman, bisa pakai masker gas, tapi tentu saja di lapangan ini sangat-sangat tidak praktikal. Langkah alternatif yang sedikit lebih efektif adalah menggunakan kain basah, yang mana kain basah ini bisa membantu mengurangi partikel yang terhirup. Kemudian kalau udah terkena, langkah yang bisa dilakukan adalah membilas wajah dengan air mengalir. Itu juga cukup efektif untuk mengurangi partikel-partikel yang masih menempel di wajah dan mata. Tapi kembali lagi, ini sifatnya hanya pertolongan pertama dan untuk mengurangi efeknya saja. Cara terbaiknya tetap menghindar dan menjauh dari gas air mata ini. Dan sebenarnya yang juga perlu diperhatikan, paparan gas air mata ini efeknya bukan hanya secara fisik saja. Beberapa penelitian menunjukkan kalau paparan berlebih pada gas air mata ini bisa mengakibatkan gejala depresi dan gangguan stres yang berlebih. Di Indonesia sendiri, penggunaan gas air mata oleh aparat ini sudah diatur dalam Peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 yang isinya tentang aturan 6 tahapan penggunaan kekuatan. Di sini, penggunaan gas air mata ada di tahapan kelima sebelum tahapan terakhir penggunaan senjata api. Yang artinya, tahapan ini harusnya hanya boleh dipakai pada kondisi yang benar-benar darurat saja. Memang gas air mata ini masuk ke kategori senjata yang tidak mematikan, tapi kalau penggunaannya tidak tepat, gas air mata ini tetap saja ini adalah gas yang berbahaya. Dan memang tidak jarang pihak otoritas di seluruh dunia ini pun juga sering menyalahgunakan gas air mata ini, seperti yang disampaikan oleh hasil investigasi oleh Amnesty International. Sebenarnya ada beberapa aturan penting dalam penggunaan gas air mata ini, antara lain gas air mata ini tidak boleh ditembakin langsung ke arah massa. Kemudian tidak boleh juga menembakkan gas air mata terlalu banyak, dan yang lebih penting lagi, tidak boleh menembakkan gas air mata ini di tempat yang tertutup, yaitu maksudnya tempat di mana akses keluarnya terbatas. Dan ini juga yang sayangnya terjadi pada kasus tragedi Kanjuruhan. Pada tragedi Kanjuruhan, tembakan gas air matanya dilakukan di dalam stadion yang justru membuat banyak orang panik, semuanya kacau, dan berhubung akses keluar stadionnya juga kecil pintunya, kejadian ini justru mengakibatkan ratusan orang sampai meninggal dunia dan lebih banyak lagi orang yang mengalami luka-luka. Kemudian satu lagi, ini yang juga jadi pertanyaan yang sempat viral ya. Kalau ada tabung gas air mata yang udah kadaluarsa, apakah efeknya akan jadi makin berbahaya, makin sakit, atau gimana?
Nah, secara umumnya gas air mata yang udah kadaluarsa akan memiliki efek yang lebih lemah karena tanggal kadaluarsa yang ada di tabungnya itu sendiri menunjukkan kualitas dari si gas air matanya. Gas air mata umumnya punya masa aktif penggunaan dari 3 sampai 5 tahun karena setelah 5 tahun bahan aktif senyawanya yaitu CS biasanya akan mulai terurai dan efeknya akan berbeda dari kondisi awalnya. Kemudian di dalam tabungnya sendiri juga kan ada bahan bakar dan oksidatornya juga kan. Nah, bisa jadi dalam waktu 5 tahun itu kondisinya juga sudah mulai menurun kualitasnya. Sehingga kondisi ini membuat efek gas air matanya akan mulai kurang efektif. Apakah masih sakit? Ya masih, tapi di sisi lain sebenarnya ada potensi lain di mana kalau gas air mata yang kadaluarsa ini dipakai, komposisi asap yang muncul ini akan berbeda dari dosis awalnya. Kemungkinan besarnya efek gas air matanya memang akan menurun, tapi bisa jadi ada juga kemungkinan komposisi asapnya ini justru jadi tidak terkontrol lagi dan ini jadi lebih berbahaya. Demikian untuk video ini, kalau kalian mau nambahin atau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.